Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan dari S2. Dan saya Nurita Fani Putri dari S2. Di sini kami akan membacakan hasil resumen kami sejarah peradaban Islam materi 1 sampai 7. Baik, kita masuk materi pertama, sejarah peradaban Islam. Pengertian sejarah peradaban Islam. Dijelaskan bahwa sejarah dan peradaban Islam ialah deskripsi kehidupan umat manusia Muslim masa lalu yang mengalami kemajuan hasil cipta rasa usaha mereka yang menjiwai oleh ajaran dan berbagai aspek kehidupan menuju suatu kemajuan yang ada saat ini. A. Sejarah peradaban dan kebudayaan Islam. Kebudayaan adalah bentuk ungkapan semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan manifestasikan kemajuan mekanis dan teknologi lebih berkaitan dengan peradaban. Peradaban jika kebudayaan banyak direfleksikan dalam seni, sastra, religis, agama, dan moral, sedangkan peradaban refleksi dalam politik, ekonomi, dan teknologi. B. Periodisasi peradaban Islam. Periodisasi membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, yaitu periode klasik 650 Masehi sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 Masehi sampai 1800 Masehi, dan periode modern 1800 sampai sekarang. C. Metode studi sejarah terdiri atas 4 tahap, yaitu heuristik, kritik ekstrim, dan kritik intern, interpretasi, dan historiografi. Kita masuk materi kedua, yaitu bangsa Arab pra-Islam. Pada masa pra-Islam, mayoritas bangsa Arab sebelum Islam menganut kepercayaan yang menyembah berhala atau patung dan lain-lain yang dianggap mempunyai kekuatan gaib seperti batu, pohon, kayu, bintang dan bulan. Kondisi sosial politik, sistem pemerintahan yang terorganisir, mereka hidup dalam bentuk suku-suku atau kabilah-kabilah yang saling bersaing, bertikai satu sama lain. Kondisi sosial ekonomi, dalam aspek pertanian dan perdagangan, bangsa Arab sudah mampu berpindah-pindah mengirim ternaknya ke daerah lain. Salah satu dari perekonomian bangsa Arab pada masa itu. B. Periodisasi peradaban Islam. Periodisasi membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, yaitu periode klasik 650 Masehi sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 Masehi sampai 1800 Masehi, dan periode modern 1800 sampai sekarang. C. Metode studi sejarah terdiri atas 4 tahap, yaitu heuristik, kritik ekstern, dan kritik intern, interpretasi, dan historiografi. Masa kelahiran Islam muncul pertama kali di wilayah Arab, yaitu tahun 610 Masehi, yang ditandai dengan diterimanya wahyu Al-Quran yang pertama di Mekah oleh Muhammad SAW. Setelah itu ajaran Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia. Kehidupan awal Nabi Muhammad sampai menerima risalah. Nabi mengembala dan berdagang saat masih kecil, dan saat usia Nabi berumur 40 tahun diberikan wahyu ilahi untuk memberitahu, meneguhkan ajaran Adam, Ibrahim, Musa, Isa, dan lain-lain. Bentuk negara Madinah ialah dengan cara mendirikannya masjid dan Al-Aqsa
kerjasama antara penduduk di Madinah, Muslim dan non-Muslim. C. Peperangan dalam Islam. Perang Hamar al-Isad 625 sampai Uhud Bani Nazar 624 sampai Satu Rikah 624, Perang Badui Arab sampai Perang Badar 625, Perang kaum kafir Quraisy. D. Surat-surat dakwah Nabi Muhammad. Amma ba'du, aku memuji Allah pada yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Menguasai, Maha Suci, Maha Penyelamat, Maha Pemberi amanah, dan Maha Pembedah. E. Komentar para orientasi tentang Nabi Muhammad ialah Al-Quran adalah kitab suci yang disampaikan dan penuh makna dengan pemikiran yang saling bertentangan. Baik, kita masuk materi Khalifah Ar-Rasyidin. Materi ini penerapan rias politik implementasi pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif dipegang oleh khalifah, kekuasaan legislatif dipegang majelis syura, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh qadhi atau hakim. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama Nabi yang memeluk Islam yang paling dicintai. Nabi Abu Bakar mengorbankan harta bendanya untuk memperjuangkan Nabi. B. Umar bin Khattab, dia adalah duta besar dan pedagang. Ia kerap ikut orang tuanya berdagang ke luar negeri. Ketika Umar bin Khattab dewasa, Umar sering ikut lomba pacuan kuda. Karena kecerdikannya berdiplomasi, ia mendapatkan julukan Abu Faiz. C. Utsman bin Affan, sahabat Nabi, menjadi Khulafaur Rasyidin 3 setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Di masa kekuasaannya, Islam memperluas wilayah ke Fars orang 650 Masehi dan wilayah Khorasan Afghanistan 651. D. Ali bin Abi Thalib, pembantaian Ali menyusul terbunuh Khalifah Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin. Ketika di tangan para pemberontak pada masa pemerintahan Khalifah Ali melakukan banyak hal untuk kemajuan Islam. E. Kemajuan peradaban pada masa Khalifah Rasyidin. Pemikiran Islam menjaga Al-Quran Al-Karim dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. Baik, kita materi 5, masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah Timur, yaitu sebuah dinasti yang didirikan pada tahun 661 Masehi dan berlangsung hingga tahun 750 Masehi. Dinasti Umayyah merupakan khalifah pertama setelah Khalifah Ar-Rasyidin dalam sejarah Islam. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah tidak lepas dari masa krisis pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin. Pemerintahannya ini mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Utsman bin Affan dan mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Ali bin Abu Thalib. Umayyah sendiri bermula dari peristiwa Hakim atau perang saudara antara kubu Muawiyah kontra Abi Thalib. Khalifah
4 setelah wafatnya Muhammad SAW. B. Para khalifahnya: Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah bin Yazid, Marwah bin Hakam, Abdul Malik bin Marwah, Al-Wali bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Isyam bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, Marwah bin Muhammad. C. Masa kemajuan dinasti Umayyah terjadi pada periode pemerintahan keduanya adalah saat Bani Umayyah dipimpin Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. D. Masa kehancuran kekuasaan Bani Umayyah runtuh pada tahun 750 Masehi ketika Khalifah Marwah II dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah dalam pertempuran Saf. Setelah kalah, Marwah II melarikan diri ke Mesir dan akhirnya terbunuh pada bulan Agustus di tahun yang sama. Kita masuk materi 6. Masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdul bin Sufyan, Ali bin Abdul bin Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Sufyan. Dinasti ini berdiri di antara tahun 750 sampai 1253 Masehi, berkuasa selama 5,5 abad, kurang lebih 524 tahun. Para khalifahnya: Al-Qaim, Al-Muqtadi, Mustasir, Mustarsyid, Rashid, Al-Mutafi, Al-Mustajid, Al-Mustadi, An-Nasir, Az-Zahir, Al-Mutassir, Al-Muntahsim. C. Masa kejayaannya terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Makmum 813 sampai 833 Masehi. Ketika Al-Rasyid memerintah negara dalam keadaan kekayaan melimpah, keamanan terjamin, walau ada juga pemberontakan dan luas wilayah mulai dari Afrika Utara sampai India. D. Kehancurannya. Runtuhnya dinasti Abbasiyah adalah serangan bangsa Monggol yang berhasil menghancurkan kota Baghdad. Kekhalifahan terakhir Abdul Abbasiyah Al-Mustashim benar-benar tidak berdaya membendung dengan tentara Monggol. Baik, kita lanjut materi ke-7. Peradaban Islam di Spanyol merupakan pusat penyebaran Islam di Eropa di abad pertengahan yang memiliki kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Masuknya Islam di Spanyol diawali 3 pahlawan mereka, yaitu Tahrik dan Musa, yang melakukan ekspansi dengan melakukan penyebaran melalui selat antara Maroko dan Eropa. Para khalifahnya: Abdurrahman, Isyam, Al-Hakam, Abdurrahman, Abdul bin Muhammad, dan Abdurrahman. C. Kemajuannya. Kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad terbukti dengan didirikan Universitas Qotifah oleh Abdurrahman al-Nasir yang perpustakaannya memiliki ratusan buku
Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran, dan pembangunan kota berlangsung cepat. D. Kemunduran. Kehancuran Islam di Spanyol disebabkan beberapa hal, antara lain konflik penguasaan Islam dengan penguasa Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu karena kesulitan ekonomi, tidak jelas sistem peralihan kekuasaan, dan karena letaknya yang terpencil dari wilayah dunia Islam yang lain.